Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat pertama sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Firman Tuhan demikian jelas, saudara. Dikatakan oleh Tuhan bahwa apakah jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sekarang ini kedatangan Tuhan, tanda-tanda sudah mendekati akan akhir zaman. Tetapi kenyataan, iman orang Kristen tidak lama tidak tambah naik, tetapi tambah lama tambah merosot. Karena firman Allah sudah berkatakan, adakah Anak Manusia nanti kalau datang dia mendapati iman? Ini loh saudara. Kenapa doa saudara tidak didengar? Bertahun-tahun, tadi salah satu ibu menyaksikan 30 tahun berdoa. 10 tahun apa? Hah? 30 ya? Hah? 40 malam. 40 tahun sembahyang tidak pernah didengar. Loh. Oh, 40 tahun pisah ranjang, tapi sembahyangnya kalau tidak salah 30 kok tadi kok ya. Betul, Pak. 30 tahun sembahyang tidak pernah didengar. Loh. Itu salahnya di mana? Coba perhatikan. Kalau kita belajar firman Tuhan, maka kita akan menjadi bijaksana dan Alkitab akan digenapkan. Sebab Allah, Yesus Kristus sendiri berkata, adakah ia Allah mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Loh, harusnya kan setiap doa itu cepat loh. Tapi kok lama? Sebabnya apa? Nah ini loh, ada rahasianya. Karena apa? Karena ini hati sama mulutnya ini tidak cocok. Sembayang itu muluk-muluk, tapi hati ini panasnya tidak hilang-hilang. Sebab sakit hati itu tidak gampang dihilangkan. Betul tidak? Ini terutama wanita. Wanita itu memang istimewa. Ya. Paling perasa. Paling cepat mengerti. Ada apa-apa ting mesti cepat tahu. Tidak ada rahasia yang tidak diketahui wanita, terutama rahasia suaminya. Betul tak?
Makanya kalau ibu tadi berkata, kalau dia nyusun kelemahan suaminya, saya kira 1 rim ada. Sebabnya apa? Sebab dari mulai bangun tidur, waktu dulu belum kawin, sampai anaknya banyak, tetap salah banyak. Padahal anaknya bisa banyak. Saya tidak bisa mengerti, kerap kali saya tidak bisa mengerti. Sebab hal ini dialami oleh orang tua saya. Sampai saya anaknya dulu tidak berani mau kawin. Hampir saya pada waktu kecil saya mengatakan, "Pak, Mah, aku besok tidak mau kawin." Saya bilang, "Kenapa?" Bingung saya. Kenapa? Lah mama sama papa itu ribut terus. Tiap hari hampir tiap hari mesti ribut. Tapi kok anaknya bisa banyak? Bingung saya. Kalau saya dengar itu ribut tuh sampai saudara tahu jiwa saya tertekan. Saya pernah sampai mau bunuh diri karena orang tua ribut terus. Ini loh saudara. Karena apa? Karena yang dengar ini rasanya jiwanya itu hidup di dalam dunia ini kok tidak ada damai. Padahal jadi orang Kristen. Ini loh. Kenapa? Karena belum tidak mengenal akan Allah yang sebenarnya. Dan memang disaksikan ibu tadi itu betul. Bukan saya loh yang ngomong. Yang ngomong orang yang buntut. Orang yang buntut. Orang yang paling kecil. Orang yang paling dimanja. Orang yang paling sombong. Loh yang ngomong tadi dia toh, bukan saya. Dan itu betul. Ibu saya buntut. Paling kecil. Anak perempuan satu-satunya. 3 laki-laki. Dia 1 perempuan. Sampai umur 11. Kalau bangun tidur. Kalau tidak digendong sama sama papahnya. Tidak mau turun tempat tidur. Tidak istimewa. Istimewa sungguhan. Ini loh saudara. Dan memang itu sifat anak-anak yang terlalu dimanja. Mesti mau karepe dewek, sombong, tinggi hati, ketus, judes. Mesti. Loh ini saya tidak ngomongin saudara, ngomong ibu saya. Tapi dikukuhkan sama ibu tadi, dia buntut. Betul kan? Betul itu. Saudara percaya enggak? Ibu saya itu sudah ditonangke sama mak saya. Tonangan sudah beberapa tahun. Tapi dia senang papa saya. Lalu tonangannya dibuang. Engkau bingung. Kalau enggak, saya enggak mau kawin. Bayangin. Lah, karena anak perempuan 1, takut nanti mati. Ya sudah. Bubar. Kawin sama orang yang kamu senengin. Ini sama bapak saya. Loh, sudah. Sebabnya apa? Dari kecil mancing ikan bersama, mainan bersama, jatuh cinta. Loh, ini loh kenyataannya. Dan kalau sudah dia punya maksud, tidak ada yang bisa melawan. Mesti jadi. Akhirnya itu jadi berkat atau jadi duri. Jadi duri, saudara. Dan untung ibu tadi suaminya baik. Coba suaminya kalau keras hati, sudah mencelat ibu tadi. Untung suaminya itu baik. Sembayang terus. Tapi anehnya, ini kenyataan. Saya lihat. Justru ibu-ibu yang begitu, kok dapat suaminya malah baik-baik. Aneh ini. Loh betul enggak? Yang ibu-ibu ini yang baik nurut, suaminya malah galak kayak macan. Malah ditinggal. Sampai saya bilang sama Tuhan terus terang. Tuhan, lambok orang yang galak-galak, yang sombong-sombong itu loh, dapat suami yang galak gitu loh, pasti mencelat, betul tak?
Tapi kok dapat suaminya kok mesti baik, anak Tuhan, dan mendoakan. Kenapa sih Tuhan? Saya bilang gitu. Lalu Tuhan mengatakan, kamu tahu, apa yang dijodohkan Allah itu pasti cocok. Karena Allah tidak pernah menghendaki orang itu masuk neraka. Karena apa? Kalau ibu-ibu baik suaminya malah nakal, akhirnya bisa ditinggal karena ibu itu terlambat berdoa. Ini soalnya. Terlambat mengenal kuasa Allah. Tapi kalau ibu-ibu yang karepe dewek, yang sombong, yang judes, yang anu tuh, suaminya itu mengenal Allah. Karena apa? Dia berhak menetapkan langkah-langkahnya. Tapi perhatikan, ini peringatan. Kesaksian ibu tadi itu baik sekali. Karena apa? Ini peringatan. Kalau ibu-ibu yang buntut, yang judes, yang galak, kalau tidak cepat-cepat bertobat, hati-hati. Nanti dek telat, bubar kamu. Tidak dapat apa-apa. Sebab ingat, perhatikan. Sebab ada waktunya. Kesabaran Allah pun ada batasnya. Saya pernah mendoakan seorang, saya mengatakan, Tuhan, itu orang ini suaminya baik, istrinya kok begini, saya doakan terus Tuhan. Kenapa? Tuhan mengatakan apa? Hati-hati, saya sendiri takut. Kalau dia tidak mau bertobat, dia boleh menikmati dunia ini, tapi surga dia tidak akan dapat. Waduh, saya kaget. Loh, kenapa Tuhan? Justru orang-orang yang tidak mau bertobat itu kok kamu kasih berkat berlimpah-limpah. Iya, kalau tidak gitu kasihan Yusa. Nanti di surga dia tidak nikmati, masuk neraka, di dunia dia tidak nikmati dunia. Kan kasihan. Ini loh saudara, hati-hati. Kalau kebanyakan berkat, belum tentu itu berkat dari Allah. Belum tentu itu merupakan pintu gerbang masuk surga. Tetapi itu peringatan. Ini. Karena ternyata harta itu banyak yang menyebabkan manusia itu masuk neraka. Saya pernah katakan, saya baca koran, seorang ibu main mahjong menang jutaan di Hong Kong, saking senengnya keluarganya dipanggil, dia ketawa hahaha, saking senengnya jantungnya mandek. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit terus mati. Ini cocok dengan firman Tuhan yang mengatakan engkau kalau diberkati banyak, hati-hati. Karena Tuhan mengatakan, hai manusia, jiwamu malam ini pun diambil. Engkau kumpulkan harta benda untuk siapa? Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukan, untungnya apa? Ibu saya pintar baca Alkitab. Tiap hari baca Alkitab. Dari kejadian wahyu. Dia cinta Tuhan luar biasa. Akhirnya dirubah Tuhan. Inilah saudara. Yang dulunya karepe dewek. Waduh, sudah kalau punya maksud itu. Sampai bapak saya bingung. Mbokmu ini dia bilang. Kalau ngomong sampai mantep. Sehingga karep ora iso dikatani. Lah aku bilang, lah salah siapa dulu kok mau kawin mbek wong buntut, saya bilang. Lah dia bilang, lah habis aku tuh dia iso seneng mbek mbokmu tuh dhisik kenapa? Papa meneh luar biasa. Tunangannya orang diambil lagi aku meno. Sudah punya tunangan kok disenengi aku meno. Lah aku ya seneng, tapi wong aku dulu itu cuma nakal, godo-godo. Kok mbokmu seneng gak kepencut nah. Ini loh saudara. Tetapi karena dia mengenal Kristus, dia membaca firman Tuhan setiap hari dan diberkati Tuhan, diubahkan Tuhan dan dicinta Tuhan luar biasa. Sampai akhirnya dia mau mati 3 kali diundur Tuhan. 3 kali diundur Tuhan. Kenapa? Karena cintanya sama Tuhan dan dia minta kepada Tuhan.
diundur. Luar biasa. Maka dari itu kalau engkau mempunyai percaya iman kepada Tuhanmu dan engkau permintaanmu, doamu tidak akan ditunda-tunda. Tidak. Tapi kalau ditunda mesti ada sebabnya. Sebab tidak tahu, belum bisa mengampuni. Ibu tadi 30 tahun berdoa tidak didengar. Sebabnya apa? Hatinya sama mulutnya berbeda. Tidak sehati. Kalau sudah mau mengampuni, mengucap syukur, melakukan firman, maka mesti segera terjadi. Ini mesti. Dan anehnya Tuhan itu memang sayang sama ibu-ibu, wanita luar biasa. Ya toh? Karena apa? Hanya dapat dimenangkan semuanya itu dengan kasih. Demikian juga ibu terhadap suami hanya dapat memenangkan dia dengan kasih dan perbuatan, tapi bukan dengan perkataan. Ibu tadi mengatakan, kalau suaminya seandainya berkata begini bagaimana? Kamu jadi orang Kristen, mesti nanti jadi baik. Kamu turut Tuhan. Suami harus tunduk, istri harus tunduk sama suami. Saya kira ibu tadi yang buntut tadi tidak tambah baik, tambah malah menunjukkan pentungnya. Betul enggak? Ini loh saudara. Tapi suaminya tidak berkata apa-apa. Dia berlutut. Dan Roh Al-Kudus yang menyentuh hati ibu itu. Bukan mulut kita, tapi ibu-ibu bagaimana? Kalau mau berubah baik, coba. Mulutnya bisa diem, tapi hanya berdoa, atau mulutnya turut ngomong. Hah? Lu kok ketawa? Terlalu banyak ngomong. Ini yang menyebabkan. Lalu tidak menjadikan berkat, tapi hati orang itu tambah gengsi. Seorang ibu kalau suaminya selalu ngomong, bikin tembok memisah, gengsi. Karena apa? Harga diri manusia tidak bisa disinggung. Tapi hanya bisa kalau Roh Kudus yang menyinggung dia. Dan Tuhan itu selalu sayang. Kenapa? Yang paling berbahaya apa? Selalu di mana-mana rambut rontok. Setiap wanita takut rambutnya mesti gundul. Ya toh? Di mana-mana itu. Istri saya juga begitu. Tiap hari dia bilang, doakan sih. Kenapa? Rambutku kok rontok, tambah lama tambah tipis. Saya bilang, percaya Allahmu mengatur segala perkara. Tidak usah takut. Saya bilang. Rambutku sendiri ya tipis kok. Aku bilang. Lalu saya ini tipis, saya sudah berdoa Tuhan. Jangan rontok, jangan gundul sih Tuhan. Saya bilang, kamu nanti tambah kalau ketel, tambah ganteng, orang lain malah bikin pusing. Wah ya istilah betul, saya bilang. Jadi segala sesuatu itu terima dari sudutnya positif. Bahwa apapun yang Allah berbuat itu baik. Maka hidup kita penuh dengan bahagia. Luar biasa hidup kekeluargaan itu. Di dalam Yesus segala perkara diubahkan, saudara. Maka pada waktu ibu saya dia mau pulang, sudah koma. Komanya enggak 1-2 hari, seminggu. Sebab apa? Gulanya terlalu tinggi. Keliwat tinggi dia enggak tahu. Set, koma dia. Pelek. Periksa dokter dia kuat. Gulanya terlalu tinggi. Dan koma sudah seminggu. Dan dokter bilang, wah ini sudah parah, sudah. Kalau bangun, kemungkinan ada sesuatu yang tidak beres. Lumpuh atau bagaimana. Dan tambah lama tambah mau mati. Akhirnya anak semua dipanggil, semua lihat, saudaranya juga lihat, sudah tidak ada harapan. Sudah. Akhirnya saya diinterokal sama kakak saya, mengatakan, kamu pulang, mamah cuma nunggu kamu, anak lakinya yang disayang. Ya saya ya kepengen pulang, saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku tak pulang ya.
Sembayang saya bilang, Tuhan, ibuku sakit, sudah koma, aku tak pulang ya. Tuhan bilang apa? Kalau kamu pulang, ibumu tak ambil pulang. Loh, lah saya bilang, loh Tuhan kenapa gitu? Kerjakan pekerjaanku dulu, selesaikan tugas yang aku berikan, maka nanti aku berkati. Oke, saya interview kembali sama kakak saya, sebab kakak saya marah-marah. Anak putal, mamanya sakit, tidak datang-datang. Loh, ibu-ibu di sini kalau sakit kepengen ditili anaknya enggak? Kepengen? Ya, teh anaknya enggak teko piye, jengkel. Kalau jengkel tambah waras atau tambah cepat mati? Hati-hati loh. Orang tua-tua ini ya, kalau sakit, anaknya belum sempat tilik, diterima, ucapkan syukur, tambah jangan jengkel. Malah jengkel, malah cepat mati nanti. Jadi, pada waktu itu saya interokal sama kakak saya katakan, kamu mau mama tambah umur atau tambah cepat mati? Dia bilang, tambah umur, tapi mama sudah tidak ada harapan, dokter bilang sudah no hope. Saya bilang, aku pulang, mama mati. Siapa yang bilang? Tuhan. Oh ya wis, jangan pulang. Lah saya bilang, loh, kadang ngamuk marah-marah, ngomel-ngomel, anak putau segala. Sekarang bagaimana? Ya, tidak usah pulang, nanti tidak mati. Ya wis. Waktu mundur lagi 2 minggu, saudara tahu. Saya selesaikan pekerjaan Tuhan, menginjil kemana-mana. Tuhan mengatakan, sekarang pulang, bangunkan ibumu. Loh, saya itu orangnya tidak peduli. Sebabnya apa? Saya sudah lihat Firdaus jadi tidak pusing. Siapa yang pulang dulu untung, saya bilang, tidak sengsara. Jadi saya dengar gitu, saya santai saja. Kalau sudah waktunya pulang, ya sudah pulanglah, saya bilang. Dan pada waktu Tuhan berkata pada saya, sekarang pulang. Kamu dengan istrimu, anak-anakmu bawa pulang, bangunkan ibumu. Saya bilang sama istri saya, yuk pulang yuk ke Jepara. Kenapa? Mama sakit, kita bangunkan. Oh sembuh, yuk pulang. Kita pulang ke sana, saya lihat mama masih dalam tempat tidur. Saya bilang, enggak apa-apa, nanti bangun kok, kata Tuhan. Dan kapan? Enggak tahu. Saya ya santai saja kok. Saya terus masuk kamar, saya sembahyang 1:30 dengan istri anak-anak saya. Setelah selesai saya sembahyang lagi buat mama. Tuhan, ini mama bagaimana? Tuhan bilang, oh habis ini gue keluarga, bangunin, enggak apa-apa. Bangunin bagaimana? Ya bangunin, bilangin, mama bangun. Nanti bangun. Ya sudah. Saya keluar, mama bangun. Aku buka mata, kowe kok teko nang. Waras. Dan sembuh total. Bukan manusia yang melakukan, tapi Allah pribadi. Dan segala sesuatu ada waktunya. Kalau engkau mendahulukan Allah, maka Allah akan memperhatikan dan mendahulukan engkau. Cari kerajaan surga serta kebenarannya lebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini saudara. Dan permintaanmu tidak akan ditunda-tunda, karena Allah sudah berkata, apakah Allahmu akan menunda? Aku berkata kepadamu, Dia akan segera membenarkan engkau dan tidak menunda-nunda lagi. Ini saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Itu penundaan 1 kali, lalu masih hidup 1 tahun lebih. Jalan-jalan ke Australia sama papa kemana-mana. Dia ke sana, wah sudah senang di sana. Di sana sarafnya putus. Karena apa? Karena anak-anak bungsunya. Adik saya yang paling kecil di sana mau nyenangkan orang tua, dinaikkan jet coaster. Orang tua dinaikkan jet coaster yang curamnya itu masuk jurang itu 90 derajat. Saya sendiri lihat, maaf, saya nyoba ke sana. Saya bilang, mana toh yang menyebabkan mama sampai tegang, tengkuknya putus ini apa? Saya lihat sendiri, jurang turun, Lah, ibu saya saking seorang ibu gengsi.
Anaknya perempuan, adik saya yang paling kecil ini, ketakutan. Dia pegangi, jangan takut nak, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa kok nak, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia sendiri, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia pedot sarape. Sejak itu seminggu kemudian dia gila. Gila. Diperiksa dokter spesialis, dia berkata, paling lama 1 bulan, kemudian mati. Sebab setiap 1/4 jam muter. Habis muter ngomong. Loh, mah, wah ngoceh segala macam. Bawa ke dokter mengatakan, ini sebentar lagi mati. Sebab ini salah satu sarafnya putus. Mereka kecewa karena harus. Lah kalau mati di Australia bagaimana? Mau dibawa pulang di pesawat terbang muter-muter repot toh? Berontak, ngoceh. Maka dia introkal ke Cirebon. Saya pas pelayanan di sana, lalu adik saya nangis. Kak, sembayang. Kenapa? Mama keadaannya gawat lagi. Kenapa? Nggak tahu. Terus kita berdoa. Tuhan mengatakan, memang sudah waktunya anak. Wah, saya bilang, wah Tuhan, kalau sudah waktunya ya sudah. Tapi kalau mati di Australia repot. Anaknya di Indonesia 7, di 1 Jerman, 1 di Australia, bagaimana? Saya bilang, kita mau ke sana semua mahal, sana bawa sini mayat mahal. Saya bilang, nah, terus Tuhan tuh jawab tanyanya, lah maumu bagaimana? Loh ini loh Tuhan, kita itu luar biasa. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dia bertanya kepada saya, dia bilang apa? Sekarang maumu bagaimana anak? Tuhan luar biasa. Lalu saya katakan, Tuhan, aku minta supaya ibuku boleh bisa pulang. Ditambah 3 bulan saja. Tuhan mengatakan, baik, aku turuti permintaanmu, saudara. Dan pada waktu saya menerima itu, saya katakan, terima kasih Tuhan. Kalau engkau beri, pasti ibuku pun engkau sembuhkan. Dan dia berkata, malam ini juga aku nanti kunjungi dia dan jamah dia. Luar biasa. Maka dari itu kalau engkau sudah mengenal akan Allahmu, engkau dekat dengan dia, engkau minta apa saja, ayat Alkitab digenapkan, saudara. Dia tidak akan menunda lagi. Waktunya dia cepat akan berikan. Karena dia tahu engkau sangat membutuhkan dan mengasihi dia. Kalau engkau dengar suaranya, saya sampai sekarang tidak tahan. Selalu dia mengatakan, aku mengasihi engkau anak. Ini rindu luar biasa saya terhadap dia. Dan pada waktu itu terus adik saya suruh introkal ke Australia. Saya katakan, kasih tahu, Allahku sudah akan menjamah ibu malam hari ini juga. Jam 12 malam ibu ditemui Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, pada waktu sakit-sakitnya itu Tuhan berkata, penyakitmu belum seberapa anak. Engkau harus mengucap syukur karena aku sudah menanggung di atas kayu salib. Penderitaanku lebih berat daripada apa yang engkau tanggung 100 kali lipat. Aku lebih menderita daripada engkau. Tapi aku tidak mengeluh, aku mengucap syukur. Kenapa engkau tidak belajar mengucap syukur? Lalu pada waktu itu ibu mengatakan, ampun Tuhan, aku baru sakit begini, aku sudah berteriak-teriak, aku minta ampun. Aku sekarang mengucap syukur kepadamu. Dan pada waktu dia mengucap syukur, tangan Tuhan menjamah tengkuknya. Dan Tuhan berkata, jadilah sembuh karena engkau mengucap syukur. Dan saat itu dia berteriak kepada ayah saya. Dia bilang, Pak, aku sembuh. Mama papa saya pikirin, kumat lagi. Dia pikir, wah kumat lagi. Dia bilang, tidak, aku sembuh. Yang ketiga pada waktu dia di rumah saya, ya saya katakan, Ma, cepat berdoa.
ucapan syukur, minta lihat rumahmu di Firdaus. Loh, kenapa, Mang? Waktumu tidak banyak. Engkau sudah 2 kali diundur Tuhan, dan engkau harus melihat rumahmu supaya engkau bersukacita di dalam Dia. Dan pada waktu dia berdoa, siang hari jam 3 dia dibawa oleh Tuhan ke Firdaus. Dan dia berkata, Tuhan mengatakan, kamu mau melihat rumahmu ini? Wah, dia bilang, bagus ya Tuhan, indah ya Tuhan. Ya, kalau engkau menyayangi aku, Alkitab berkata, aku sediakan tempat bagimu. Dari permata, dari emas, tergantung daripada engkau mau menurut aku atau tidak. Atau mau dari lalang, mau buat rumah dari lalang, silahkan. Boleh, Tuhan berkata. Tapi ibu saya dia membuat dari permata. Dia mengatakan, waduh bagus sekali rumahku. Dia bangun tidur, dia bilang gini, waduh seneng Pak. Kenapa? Rumahku di sana indah luar biasa. Lalu Papa sudah tahu. Tapi meskipun gitu, tidak sadar Papa. Pada waktu mau dipanggil lagi ketiga kali, dia sudah pergi. Angkat Tuhan sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Dia lihat anaknya yang mau melahirkan, yang paling kecil itu. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, gak ngomong apa cuma gini loh. Tuhan sudah tahu hatinya. Oh, kamu mau nungguin anakmu melahirkan. Oke, balik lagi. Sementara bayangin saudara. 3 kali diundur. Setelah anaknya melahirkan, hanya kurang lebih 2-3 bulan, Tuhan mengatakan, sekarang waktunya pulang anak. Ya Tuhan, pulang. Lalu dia bilang sama Papa, Pak, pulang ya Pak. Ya, pikirnya pulang ke Jepara. Pak, pulang ya Pak. Ya, nanti dek sembuh pulang ke Jepara. Lemas, badannya cuma lemas, tidak sakit. Mak lemas, aku kok lemas. Lalu dia bilang, Pak pulang aja Pak, aku pulang kok Pak. Iya pulang. Nanti dek sudah kuat pulang. Pulang Pak, pulang. Lihat sebentar, pulang sungguh. Saudara, pulang sungguh. Papa tidak bisa terima. Dan dia berontak. Mengapa Tuhan? Akhirnya Tuhan Yesus datang dan berkata, engkau mau jadi seperti Allah? Engkau tahu istrimu di sana bersukacita. Lalu dia dengar istrinya berkata, Tuhan, kalau aku tahu seperti ini, dari dulu aku sudah minta pulang. Tahu? Dengar? Lalu Papa bilang, ya Tuhan, ampuni saya. Dia bisa terima dan sukacita. Ini hidup kekristenan. Itu adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Baik di sini maupun sampai di sana, itu terjamin. Tetapi perhatikan, saudara punya kesempatan membangun rumah di sana, itu tergantung engkau bayar harganya. Mau dengan permata, mau dengan emas, mau dengan perak, mau dengan tembaga, mau dengan kayu, mau dengan jerami, itu terserah saudara mau bayar harganya berapa. Ini saudara. Tapi kalau engkau mau membayar harga mahal, rumah yang paling indah, Yesus berkata di dalam Alkitab, beli daripadaku emas yang sudah teruji. Kita harus bayar harganya untuk dapat yang terbaik. Kita harus berani membayar harganya dengan iman kita. Di dalam Wahyu 3 dikatakan, ayat 18, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Loh, ini kaya di dunia atau kaya di surga? Kaya di surga. Nah, banyak orang bilang gini, orang Kristen,
Oh, enggak usah pusing-pusing. Di surga sama rasa, sama rata. Itu komunis. Di surga ada orang kaya, orang miskin enggak? Ada. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Supaya engkau kaya di surga, beli emas yang dimurnikan dalam api. Artinya, saudara harus punya iman yang tahan uji. Iman yang harus tahan uji. Istri ngomel terus, suaminya ngimani. Terima kasih Tuhan, aku engkau berikan istri yang baik. Istri judes ngomel baik. Tapi suami ini ngimani sungguh-sungguh di dalam hati. Tapi kalau ibu-ibu kalau ngimaninya di mulut tok ya tidak jadi-jadi. Harus diimani, yang tahan uji. Artinya dia sudah berdoa, sudah mengimani. Tetapi menghadapi kenyataan begitu, tidak apa-apa. Jadi baik, jadi baik, jadi baik sungguh. Tapi kalau ibu yang berdoa 30 tahun, didoakan, pagi ketemu, wah gitu lagi. Hati ini sakit lagi. Lah itu bukan iman yang tahan uji. Iman yang emasnya bukan emas murni. Digodokkan kena api spit, luntur. Bikin lagi. Makanya itu kalau emas tidak murni, gampang, harganya murah. Tapi engkau harus membayar dengan emas yang murni. Itu adalah iman yang tahan uji, tahan hinaan. Diejek, dihina, tidak menjadi masalah. Maka perempuan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus anaknya gila, Tuhan Yesus berkata, tidak layak diambil roti diberikan kepada anjing. Bayangin, Yesus sendiri mengumpamakan orang itu, perempuan itu anjing. Tapi Yesus berkata, Yesus tahu hati perempuan itu tahan uji. Imannya itu emas murni. Maka perempuan itu berkata apa? Dia tidak mengatakan, aku bukan anjing. Dia berkata apa? Betul Tuhan, tapi anjing itu dapat remah-remah roti tuannya toh. Yesus berkata, ibu, karena imanmu setan itu sudah keluar. Loh, remah roti cukup untuk mengusir setan. Saudara tahu, firman potongan-potongan daripada firman roti yang hidup ini cukup untuk membuat engkau berhasil. Ucapkan syukur dalam segala perkara. Seremah roti kecil cukup untuk membuat suami, istri bertobat dan diselamatkan. Ini loh saudara. Segala perkara Allah sanggup melakukan hanya dengan remah-remah roti firman Allah yang hidup ini. Engkau dapat melakukan segala perkara karena Yesus berkata, segala perkara dapat terjadi bagi orang yang percaya. Tetapi rahasianya adalah apa? Engkau harus punya beli. Yesus tidak mengatakan ambil, betul lah? Yesus berkata apa di sini? Supaya engkau kalau beli itu bayar enggak? Kalau enggak bayar itu apa? Hah? Utang, curi, ngerampok, macam-macam. Engkau harus beli, artinya engkau harus bayar harganya. Ini loh saudara, ikut Yesus harus setia, setia membaca firman Tuhan, setia taat, disiplin, setia menyangkal diri. Kalau tengah malam ngantuk, dibangunin Tuhan sembahyang. Nanti siang ya Tuhan, siangnya sibuk. Nanti malam ya Tuhan, malamnya ngantuk. Siang lagi ya Tuhan. Kapan bayarnya? Kredit, utang terus. Bayar harganya, disiplin, tekun, setia, tahan hinaan. Yang kedua, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan.
Ada 3 perkara yang harus dibayar untuk menjadi kaya di dalam kerajaan surga. Iman yang teguh, pakaian putih, artinya hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup yang mengasihi, tidak menjadi batu sandungan. Karena kalau kita pakai pakaian putih, maka kita tidak akan kelihatan ketelanjangan kita. Artinya kalau orang telanjang itu malu pada toh. Lah kalau orang yang sudah tidak punya malu apa? Orang gila itu. Lah apa kalau malu itu apa? Loh, membuka rahasia sendiri malu enggak? Ayo. Jadi batu sandungan istri, suami, malu enggak? Memalukan Tuhan, saudara-saudara. Engkau tidak akan dapat pakai pakaian putih, pakaian kemuliaan Yesus, kalau engkau tidak hidup menurut firman Allah. Kau harus sangkal diri, salibkan kehendak hati, iri hati, tamak, sombong, gila hormat, gengsi. Ini saudara, mulut kotor harus ditanggalkan semuanya, sebab kita harus hidup di dalam roh. Kalau kita hidup di dalam roh, maka roh Allah akan meliputi kita. Kita akan hidup di dalam kekudusan, dan pakaian putih Allah kelihatan. Yesus hidup di dalam kita. Itu harus dibeli, bukan diambil. Dibeli. Lalu yang ketiga, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Minyak adalah Roh Al-Kudus yang perlu membuka mata rohani kita. Seperti ibu tadi berkata saksi, karena justru dia turut persekutuan, dia lihat dibaptiskan dalam roh, dia lihat segala keburukan hati dan sifatnya. Maka itu dibaharui dan dia menjadi baru. Maka malam hari ini saudara perhatikan, Yesus berkata kepada kita, engkau harus berdoa senantiasa. Engkau harus berdoa, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bukan Allah mengatakan engkau minta-minta. Ini dibeda daripada peminta-minta. Engkau harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Setia menghampiri Allah, itu bukan peminta-minta. Tapi menghadap Allah, mengucap syukur, memuji kebesaran Dia, memuji memuliakan Dia, lalu koreksi diri. Mata rohanimu akan terbuka. Engkau berkata dengan Yesus. Engkau berkaca dengan Yesus yang kudus, suci dan baik dan mengasihi, engkau akan leleh. Ini pengalaman saya sendiri. Saya orangnya keras hati. Kalau istri saya berani ngomong gini, kamu mbok jangan gini. Udah habis dah. Saya tidak bisa ditegur. Tapi istri saya tidak pernah berani mengatakan komentar tentang hal saya. Dia hanya tekuk lutut. Dan pada waktu saya berlutut, Yesus yang datang, dia berkata kerap kali pada saya, Yusa, kenapa engkau tidak mengasihi istrimu? Loh, istri kan harus tunduk sama suami. Ya, ibu bilang, ya memang. Tapi bagaimana kalau ibu setiap hari dikatakan suamimu tidak tahu mau ngalah, tapi selalu menang. Lalu selalu ibu angsal tidak nurut ya. Duduk ya sama suami ya. Sakit hati tidak? Sakit. Ini loh saudara. Saya dulu tidak pernah ngomong, kamu harus tunduk kepada saya, tidak. Saya berkata, nurut. Tidak nurut, angkat kaki. Dan istri saya, dia tidak komentar. Ya kalau saya
marahin, dia diam. Tapi dia mengucurkan air mata. Dan dia berdoa, Tuhan, ubahkan suamiku. Aku percaya Engkau akan jadikan dia suami yang baik. Dan satu-satuan jamaah, aku sekarang menjadi suami yang terbaik untuk dia. Ini loh saudara. Saya itu belum pernah kalau pergi-pergi mau gandeng dia. Tidak pernah. Anti gandeng. Padahal istri itu rasanya ayam kalau digandeng. Betul tidak? Jujur ya tak? Tapi istri saya kalau gandeng, kalau kan kamu tahu kalau saya mengasihi kamu. Iya, kasih itu kalau tidak kelihatan itu loh, tidak bisa ayem. Lalu saya bilang, Ustuwo, sini. Tapi saudara tahu, sejak Yesus berkata kepada saya, dia berkata apa? Yusa, engkau sudah baca firman Tuhan. Hendaklah engkau mempunyai kasih mesra Yesus. Loh, saya bingung loh, kasih mesra? Iya. Lalu Tuhan datang ngelus-ngelus. Kowe kok mesra sih Tuhan? Iya. Seneng enggak dek dimesrain? Oh, senang sekali. Istrimu pun membutuhkan kemesraan. Oh ya. Sejak itu saya praktekkan. Pertama sih kaku. Nggak biasa, kaku. Kalau mau mencium istri saya aja, maju mundur. Apalagi kalau ya saya. Kalau kerap kali dari sekarang itu saudara tahu, anak-anak sampai mengatakan saya ini orang pacaran terus. Kemana-mana saya rangkul, saya gandeng. Kalau udah ngerangkul gandeng itu rasanya kelangan. Lalu istri saya bilang apa? Iya, aku kok sekarang nikmati. Ya ini. Itunya harusnya tambah tua tambah menjadi. Jangan tambah tua tambah menjadi, istrinya tambah tua tambah ditinggalin. Ini loh, itu rahasianya saudara. Di dalam Yesus itu ada kasih mesra luar biasa. Tapi ibu-ibu biasanya gengsi. Kalau suruh mulai tidak mau dah. Tidak mau. Ini loh ibu-ibu. Salah. Orang laki, karena ini banyak ibu-ibu, lakinya cuma sedikit, saya tak hitung. Ibu-ibu itu harus tahu rahasianya orang laki juga. Ini juga saya buka rahasia sedikit. Orang laki juga seneng kalau dimulai. Sebab saya itu kadang-kadang ya sengaja. Nanti kalau ibu doakan, aku kepengen suamiku baca Alkitab rino wengi terus kue gak diarep-arep. Ndak baca terus. Jengkel ndak? Ayo jujur. Siang malam ndak pernah ngomong mbek kowe baca Alkitab tok. Bingung kowe. Betul tak? Sama saja. Itu ya gitu. Kalau saya sudah lama ndak datang, wah saya baca surat-surat, baca majalah, baca koran, saya begini siap. Saya sengaja. Kadang-kadang istri saya sudah datang, dia tengkurap gitu, tak diem. Baca terus. Saya mau lihat, tapi diam saja. Saya diam. Akhirnya saya jengkel, korannya saya diambil, dia tidur di sini blok. Baca aku. Ya. Itu tuh bahagia, betul enggak? Tapi ibu-ibu kadang-kadang apa? Akhirnya tambah lama tambah susah. Saudara. Harga diri kita tidak perlu dipakai di dalam kehidupan kasih dalam Yesus Kristus. Kita harus menyadari bahwa kita hidup dalam kesucian, kekudusan. Kenapa suamimu kecantol orang lain? Karena engkau kalah mesra dengan orang lain itu. Betul tidak? Loh.
Ibu ini bilang gini, belum tentu. Dia bilang. Berarti dia sudah cukup mesra. Tapi suaminya yang enggak puas aku. Nah, salahnya di mana? Dia cukup mesra tapi tidak bersama dengan Yesus. Karena apa? Di dalam kemesraan itu engkau harus melihat kelemahan suami, harus ditengking. Jadi kalau kamu sedang mesraan tidur, dianunya tengkingin. Dalam nama Yesus, roh zina, roh percabulan, roh tertarik wanita lain, dalam nama Yesus, aku patahkan. Loh, jangan buat tengkingin, butuh mangi tangan situ, nanti kue keplok nanti. Numangi tangannya mbak mesra gitu loh, ambek tengkingi tadi. Ini praktekkan, nanti kan engkau melihat Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Karena firman Allah sendiri yang mengatakan, kalau ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, hakim yang zalim, tapi ada janda yang datang kepada dia, dan janda ini minta berkata, benarkan persoalanku dengan lawanku, menangkan aku. Apakah ibu-ibu tidak ingin menang? Meskipun kadang-kadang menangnya itu ngawur. Seperti janda ini, betul lah? Ngotot, pokoknya aku menang. Nah ini kenyataan benar. Seorang ibu di Jakarta, dia ngotot, dia bertelut, dia kumpul. Jadi ibu ini menderita sekali karena suaminya terlalu nakal. Terlalu nakal. Karena apa? Kumpul kalau dia pergi ke night club itu bagi harta. Persis istrinya ikut pergi ke night club mau minta uang. Suaminya bilang, oh kebetulan kamu datang. Ini ada hostess 2, ya nemenin saya. Kamu minta berapa? 30.000? Ya, hostessnya 50. Bayangin. Sakit hati istrinya. Waktu dapat untung banyak, suaminya bilang apa? Nanti istriku tak bagi. Habis itu saya mau jalan-jalan dengan 2 hostess ke Amerika. Sanggup? Ibu punya suami gitu sanggup enggak? Saya kira kalau ibu-ibu yang anak bungsu langsung ambil tali, malam digantung suaminya ya. Inilah saudara. Tapi ibu ini dia berjalan di dalam firman. Kasihilah musuhmu. Kasihilah orang yang menyakiti hatimu. Dia kumpulkan ibu-ibu yang sependeritaan. 4-5 orang tiap hari. Seminggu 2-3 kali datang ke rumah dia. Masuk kamar. Berdoa. Saling mendoakan. Menengkingi suami-suami itu. Suatu hari suami ini siang-siang pulang. Pikirnya mau kontrol. Sepi. Pembantunya tanya, mana Nyonya? Dalam kamar. Apa yang dikerjakan? Sembayang. Telinganya dipasang di mengajar, aku ditengkingi terus. Oh, jadi aku ini kenapa aku ini tidak bisa selalu ada yang mencegah, ternyata ditengkingi terus. Dan saudara tahu, dalam waktu tertentu Allah mendengar, dia menjadi suami yang cintai Yesus. Hostess semua dibuang. Dia sekarang pergi kemana-mana. Istrinya digandeng terus digandeng. Dia bilang, aku kalau tidak ada istriku, rumah tanggaku kocar kacir. Dan sekarang dia berbahagia. Allah sudah Yesus sendiri berkata, hakim ini membenarkan janda itu yang setia datang kepada dia. Apalagi Allah Bapakmu yang di surga, yang akan setia membenarkan orang yang berteriak kepada dia siang dan malam. Yang penting adalah bayar harganya, maka engkau akan mendapat semua yang Allahmu sudah sediakan bagimu. Karena Allah itu ya dan amin. Kalau malam hari ini ibu sadar, percaya kesempatan yang diberikan Tuhan itu berharga sekali. Jangan sia-siakan waktumu. Cepat
firman Tuhan ini engkau alami dan cepat bertobat. Kalau tidak, kalau nanti Tuhan kirim malaikatmu jemput, engkau tidak ada kesempatan untuk mengundur-undur lagi. Amin. Mari kita berdoa.